Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In yad'una min dunihi illa inatha wa in yad'una illa syaitanan marida. La'anahu Allah wa qala la'attakhidanna min 'ibadika nasiban mafruḍa. Hadirin hadirat saimin dan saimat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kelima yang ke-19 di bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah tiang perlu sami kembali mengawali jelur makin niki isi solat subuh berjamaah, zikir doa yang mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan ibadah saum, ibadah puasa yang sudah lebih banyak daripada sisa niki diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sisa sakaring solat jelur kurang lebih niki tiang program sami semakin diberikan kesehatan dan kekuatan sekaligus istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu bagi tiang pelugum sami yang memiliki semangat tinggi untuk terus memanfaatkan waktu-waktu di bulan Ramadan ini, sudah memiliki rencana dan sekaligus sudah mempersiapkan semangat untuk semakin meningkatkan ibadah kita di akhir-akhir bulan Ramadan, yang mana oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun manikant, mun contohan untuk sempurna ukuran waktu di 10 terakhir Ramadan dengan berbagai macam kegiatan ibadah. Lebih-lebih ibadah favorit, ibadah penting, ibadah nyantar isin perhatian dan kuningan isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir Ramadan niki adalah ibadah iktikaf. Ibadah iktikaf. Iktikaf niki makna dalam pengertian bahasa adalah al-mukthu, ndot, tinggal. Adapun pengertian iktikaf dalam istilah agama adalah al-mukthu fil masjidi li ta'atillah, ndot ili masjid dengan niat atau dengan maksud ibadah kepada Allah, untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Sebagian ulama mempersempit definisi niki dengan mengatakan fi waqtin makhsus, pada waktu tertentu. Faedah dari penyempitan waktu dengan waktu tertentu niki melihat kepada tradisi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melakukan iktikaf niki khusus waktu di bulan Ramadan dan khusus waktu malik 10 terakhir bulan Ramadan. Niki ada sebagian mempersempit waktu karena melihat praktek atau amalan Nabi niki iktikaf niki selalu di bulan Ramadan dan di 10 terakhir Ramadan. Niki masalah khilafiyat, masalah perbedaan pendapat dari kalangan ulama, apakah iktikaf niki piran-piran ataukah iktikaf niki pada waktu tertentu. Sapenting iktikaf niki adalah ibadah dilakukan di masjid dengan cara ndot untuk melakukan ketaatan kepada Allah.
lamun dot ilibalin dakan ngaji zikir istighfar dalam pengertian istilah ende treken etikaf. Dakan dot teli masjid ele kelema mangkin jangke bebuka laun bahkan bebuka le masjid terus dinoleh-oleh dengan niat iktikaf. Lagu enggak andulur mun gawean gang lur gawean tedam. Maka niki secara istilah tidak disebut dengan iktikaf. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf niki untuk melakukan ketaatan. Nah, di antara ketaatan-ketaatan sak melakukan si Nabi selama iktikaf di masjid niki adalah baca Quran, zikir, istighfar, dan boleh jadi menerima temui sak bersilaturahim. Karena terima temui sak bersilaturahim lebih-lebih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu dengan tujuan untuk menuntut ilmu, arayan usul, arayan ketua. Pada marak sebagian yang pelugum sami andi yang talu ziarah jugedeng al-mukarram para tuan guru dan sembarangan tujuan. Di antara tujuan pokok biasa lalu musul, dan musul niki adalah tuntut ilmu. Tuntut ilmu niki adalah ibadah. Jadi jarang sekali tujuan berdait kanci guru dalam masa sahabat bertemu dengan Nabi niki melainkan atau kecuali tujuan-tujuan ibadah. Dan tuntut ilmu musul niki adalah ibadah. Niki ndara masalah. Jadi kanggun dengan iktikaf niki terima temui. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menerima kedatangan salah satu istri ziarah pita ke masjid pada waktu Nabi sedang iktikaf. Di antaranya adalah Sofiyah bintu Huyai, salah seorang Nabi sak termaktub atau tertulis dalam hadis Bukhari Muslim. Di samping tentu sebini salainan ziarah kepada Nabi dalam waktu ngonek, dan iki kanggo, dan iki ibadah. Karena sebini entah datang ziarah juk selakian semama Nabi niki pertama dengan tujuan mengobat rindu masih tebelin isi Nabi iktikaf selama 10 hari 10 malam. Maka bagian dari naluri, bagian dari tabiat bahwa senina ataupun semama memiliki rasa rindu, dan biasa obat rindu niki adalah ini en berdait langsung, ini en seri langan video call marah bahasa makin, ini en melalui suara yang jelas ada hubungan, dan niki wajar, dan niki adalah manusiawi dan ibadah. Nah, kemudian paling pokok paling penting tentu kegiatan iktikaf niki adalah lebih banyak waktu untuk melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Niki selebih banyak. Adapun hubungan-hubungan kemanusiaan para model baru niki hanya sedikit saja dari waktu dan sifatnya adalah sampingan. Yigin di antara waktu dia di antara cara iktikaf niki menyendiri uzlah, teparan uzlah niki bersepi, meninggalkan keramaian di tengah masyarakat, meninggalkan keramaian lebali boleh jadi, menuju kepada tempat yang sepi untuk beruzlah, untuk melakukan hubungan yang lebih khusyuk, mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Napi tujuan dan maksud iktikaf
yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mun ponyot mun tujuan waktu Ramadan dan akhir Ramadan, tujuannya yang paling pokok adalah untuk bisa bertemu dengan Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar niki adalah satu malam istimewa, saat terjadi hanya satu malam dalam setahun, dan kejadiannya hanya pada bulan Ramadan. Fadilah dan keutamaannya Allah Subhanahu wa taala sendiri manikan bahwa Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Mengisi malam Qadar niki dengan ibadah atau menghidupkan malam Qadar niki adalah lebih baik dari ibadah 1000 bulan. 1000 bulan niki baru perlu tahun lebih hanya dengan ibadah semalam. Nah, ia samun kejar isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yagin etikaf niki mun ponyot waktu pada bulan Ramadan, yaitu dalam rangka bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Di samping nika Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah, walaupun perintah niki adalah lin nadbi, sunnah, yaitu taharrau Lailatul Qadri fil asril awakhir min Ramadan. Jadi carilah olehmu peta antih tunggu Lailatul Qadar niki pada malam-malam 10 terakhir Ramadan. Nah, oleh sebab itu sebagian semeton jari kaum muslimin muslimat yang tamak untuk mendapatkan fadilah Lailatul Qadar, yang ingin sekali mendapatkan fadilah Lailatul Qadar niki, maka dari jauh sebelumnya sudah memiliki rencana biar tahu haya kancen napi program niki sudah diatur karena dalam rangka untuk mendapatkan pahala besar niki. Dan iktikaf niki marasa baru tahun adalah masjid. Masjid niki adalah supuk bangunan. Saran masjid niki adalah bangunan yang dibangun oleh kaum muslimin dengan niat untuk ditempati solat 5 waktu berjamaah oleh umum. Berembe-rembe model, berembe-rembe bentuk, embe jaju wak tau. Selama sediahan bangun tau, sakedua niat untuk solat 5 waktu, saketelun adalah untuk umum atau lillahi ta'ala. Ndien milik pribadi, saat tersebut dengan santren keluarga, masjid atau ruangan atau musola keluarga. Dengan lamun wah tamu kalimat keluarga berarti andin dengan selain keluarga yang tamu nyodok ibadah inding izin dan julu ak nyodok punya nyodok sembahyang nyodok apa hantar, apalagi malik musola dalam Bali tahu atau dalam leah sa bertembok, maka niki bukan disebut dengan masjid secara syarak atau musola sekalipun. Nah, kemudian bentukan berembe-rembe, yang merapat, yang bolet, yang lonjong, tidak ada syarat dari segi bentuk untuk penamaannya sebagai masjid. Luas kegaluhan tentu, namun dari segi kegaluhan ini pun tidak ada ketentuan. Lagu paling kurang adalah bisa ditempati untuk sholat berjamaah. Nah, inilah yang disebut dengan masjid. Oleh karena nike bangunan samud bangun dengan tujuan samarang niki sah kanggon tegunan untuk iktikaf. Apakah tahun niki tekadu berjumat atau ndik? Sapenting adalah niat tak baru. Kemudian dalam keseharian memang dibuktikan dengan didirikan di dalamnya solat 5 waktu berjamaah. Maka niki secara hukum fikih disebut dengan masjid. Walaupun oleh sebagian itu
lamun dik tekadu berjumat niki ini paran aran musola, ini paran aran santren, ini paran aran langgar lamun bahasa duahan atau surau mungkin bahasa duahan masih. Lagu niki adalah istilah-istilah yang berkembang di masyarakat, sedangkan hukum fikih adalah selama memenuhi syarat-syarat sabaru maka mengambil hukum masjid. Sehingga kanggo tekadu iktikaf dan jamaah bini sedang dalam keadaan tidak solat dan kanggo ndoh tukul dan lain sebagainya. Nah, jamaah sampai rahimakumullah. Jadi maksud saya bahas makin niki adalah pertama, karena iktikaf niki dari segi kekhususan bagi yang mengkhususkan waktu, insyaallah mulai waktu iktikaf niki serap jelu tanggal 20. Serap jelu tanggal 20. Maka tamulah waktu iktikaf yang 10 jelu 10 malam. Niki dari segi waktu. Nah, kemudian sajari masalah makin niki adalah secara umum bahkan di seluruh dunia pemerintah menetapkan maklumat bahwa dingkanggo mengadakan perkumpulan-perkumpulan dalam jumlah besar. Maka di antara dalam rincian larangan-larangan kumpulan besar niki adalah iktikaf. Kemudian muncul pertanyaan, berembe entah iktikaf menu. Apakah boleh saya iktikaf li balik? Marantat satu anjuran salat berjamaah li bali, tarawih li bali, nuzulul Quran li bali, hari raya lema li bali, termasuk iktikaf li bali, kanggun atau mending. Nah, dalam hal niki oleh ulama-ulama makin niki tentu memberikan jawaban. Jawabannya adalah selama memang atau pertama bahwa iktikaf niki harus di masjid atau musola baru. Niki hukum dasar. Iktikaf niki din terjadi kecuali di masjid atau musola. Nah, sedangkan untuk sandik kanggo juk masjid atau tebala ke masjid ke musola, lagu keinginan untuk iktikaf niki terus bahkan dintawan di bahkan boleh jadi wan bernazar lah, boleh jadi bernazar. Lamun sehat niki, lamun sehat niki, lamun mau niki, lamun niki ya iktikaf 10 jelo terakhir Ramadan lema tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020. Dan isin nazar niki tercapai, maka dengan niki wajib hukum iktikaf. Sementara waktu mentak tentuan tahun 2020. Ramadan tahun 2020 makin wah. Mun lema aja 21 kan. Nah, berbicara sementara ni dingkang ujung masjid iktikaf, maka dalam hal ini lah membutuhkan jalan keluar. Sabaru pada dasarnya la i'tikafa illa fil masjid. Jadi dingkanggu iktikaf niki atau dinsah iktikaf niki kecuali di masjid. Lalu begitu berhadapan dengan samakin niki dengan situasi lebih-lebih pemerintah sebuah daerah ketat mengawasi, mengontrol, saya juga din bedaan pokok naran kumpul-kumpul niki langsung tebalak. Maka dalam hal niki agama memberikan kemudahan bahwa sakayun iktikaf umara baru sama sekali darat pintu jalan untuk ke masjid, maka silahkan dilakukan di rumah masing-masing. Dakaan jandi ente perang iktikaf di masjid, lagu Allah maha mengetahui bahwa dengan niki ia mulai iktikaf lagu den tajuk masjid, sehingga melakukan di balin maka tidak akan mengurangi pahala iktikaf waktu nilik masjid. Cuma didik para didik iktikaf secara syar'i, melainkan untuk mengganti kegiatan samul iktikaf di masjid niki endot wah lebali. Niat dan memang harus di masjid, lagu karena uzur lingkang ujung masjid, maka tinggal di rumah dan komitmen terus menjaga diri untuk
Ndin sugul untuk ndin terlalu banyak melakukan kegiatan-kegiatan bahkan boleh membatalkan i'tikaf apabila i'tikaf niki i'tikaf wajib. Nah maka insyaallah bahasan ulama niki sudah menggugurkan kewajiban khususnya bagi dengan sabar nazar. Gugur kewajiban. Dingkagu masih lebih-lebih nazar, i'tikaf nazar. Mucemoh kena alhamdulillah burung kaisi nazar kena dikanggu di masjid. Lagu harus isiin dengan cara ndot elek balen secara fi'li, secara perbuatan, secara zahiriah ndit i'tikaf di masjid, lagu secara hukum, secara atil bahwa dia sedang i'tikaf untuk menggugurkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara dalil dari pendapat ulama niki yaitu hadis manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bahkan sekarang sampean bahwa man safara aw marida, jadi saya selalu musafir atau sakit sehingga dia tahu gawe ibadah niki dengan sempurna kecuali sesuai dengan batas kemampuannya, lagu manik Nabi kutiba lahu maka ya'maluhu muqiman sahihan. Allah akan memberikan dia pahala, pahala dengan ibadah sempurna pada waktu sehat atau pada waktu dalam keadaan mukim. Dan niki adalah karena uzur. Jadi uzur niki apabila uzur yang syar'i menjadi penghalang untuk menjalankan ibadah, maka tidak akan mengurangi nilai ibadah tersebut. Oleh sebab itu sak kayun lagu alhamdulillah la mulai daerah tiang pelugum sami tidak ada masalah sambil i'tikaf di masjid niki, i'tikaf di santren masing-masing, alhamdulillah aman, bahkan lebih bagus. Lagu cuma niki adalah berlaku bagi sebagian tahu mungkin hak para di daerah-daerah tertentu di Lombok niki, dan boleh jadi memang hak ketat pengawasan atau daerah-daerah lain. Nah maka jalan keluarnya adalah silakan lakukan i'tikaf atau ndot ila bali al-muqtu fil bait, ndot ila bali dengan niat i'tikaf, walaupun niki adalah sebagai pengganti secara niat. Jadi niat ingin ke masjid lalu terhalang ke masjid. Jadi persis marah dengan hasakit makin arah keluarga kadang jari selalu ke masjid, ingin berjamaah ke masjid lagu uzur sakit, maka akan mendapatkan pahala yang sama marah pahala tiap pelum sami sama kita. Atau dimin datang rorong untuk lisangko akan baru untuk masjid berjamaah dan kebiasaannya wirid ke masjid untuk subuh mu langsung sakit tianya apa tekandung nyaurone sakit tia, kemudian tulak jeding dimin selesai jeding ternyata wassalam di masjid, tentu akhirnya akan sholat munfarid libalin, maka niki akan mendapatkan pahala persis marah pahala tiang puluh sami karena niki adalah uzur. Nah inilah jamaah sekalian rahimakumullah, sekedar pembahasan terkait tentang masalah i'tikaf yang kebetulan sedang menjadi isu persiapan bagi semeton dari saya i'tikaf. Insyaallah pada waktu saya datang yang pun sampaian tentang zakat fitrah sebagai persiapan-persiapan dan hal-hal berkaitan dengan akhir atau amal-amal pada 10 akhir Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tiang pelugum sami umur bilu sehat walafiat, aman sehat selalu, dan mudah-mudahan wabak balak corona niki segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ili negara ili gubuk secara khusus dan dari seluruh negara-negara Islam secara umum. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu taala a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.